Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahrul Isra dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram akan menyampaikan sepatah kultum. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Salah satunya adalah nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga saat ini saya akan bisa menyampaikan semangat kultum kepada Anda semuanya. Kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan salawat berserta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang begitu gelap gulita sehingga sampai saat ini, yaitu pada saat alam yang begitu terang menerang, dengan kata lain minaz zuluma ilan nur. Baiklah, saya berdiri di sini akan menyampaikan sepatah kultum yang berjudul menuntut ilmu. Seperti yang terdapat dalam suatu hadis yang berbunyi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang artinya menuntut ilmu itu hukumnya wajib kepada seluruh umat muslim, baik yang muslim perempuan maupun muslim yang laki-laki. Oleh karena itu, melalui hadis ini kita sudah sepatutnya tahu apa fungsi kita sebagai manusia, apa derajat kita sebagai manusia, apa tuntutan kita sebagai manusia, apa yang harus kita pelajari sebagai manusia, yaitu tidak lain adalah ilmu pengetahuan. Selain ilmu pengetahuan, juga yang paling utama adalah ilmu agama. Ilmu agama ini sangatlah penting dan sangat wajib untuk kita miliki dan kita pelajari, karena ilmu agama dapat menuntut kita di dunia ini maupun kelak di akhirat nanti. Oleh karena itu, siapapun kita, berapapun umur kita, apapun profesi kita, apapun derajat kita, sudah sepatutnya kita untuk menuntut ilmu dimanapun kita, apapun kita harus tetap menuntut ilmu. Bahkan ada pepatah yang mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Hadirin yang berbahagia, pasti di dunia ini ilmu itu sangat luas, ilmu itu sangatlah tidak terbatas untuk kita pelajari. Bahkan untuk mempelajari ilmu Allah, bahkan ilmu Allah itu sangatlah luas, tidak bisa kita pelajari, tidak mungkin bisa kita cakup. Bahkan jika kita mengubah seluruh lautan yang ada di bumi ini sebagai tinta untuk menulis ilmunya Allah, itu semua tidak akan cukup untuk menulis ilmunya Allah. Oleh karena itu, kita hanya sebatas manusia yang tidak luput dari salah dan benar. Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka kita harus bersamainya dengan ilmu, kita harus menuntutnya dengan ilmu. Oleh karena itu, saudara, dimanapun Anda, terutama kita generasi muda, kita mahasiswa yang akan meneruskan generasi bangsa, yang akan meneruskan generasi agama kita, maka kita harus menuntut ilmu, itu dengan cara tentunya belajar seperti belajar di sekolah, kampus, dan musola, atau mengikuti kajian-kajian lainnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Yang artinya, siapapun yang ingin hidup bahagia tentram di dunia, maka harus dengan ilmu pengetahuan. Siapapun yang ingin tentram atau hidup bahagia di akhirat, maka harus dengan ilmu pengetahuan. Dan siapapun yang ingin hidup tenang di keduanya, di akhirat dan di dunia, maka harus dengan ilmu. Oleh karena itu, saudara, dengan hadis ini kita sudah sangat jelas bagaimana fungsinya ilmu, bagaimana pentingnya ilmu untuk kita pelajari, bagaimana pentingnya ilmu untuk kita miliki. Terlebih lagi ilmu agama yang dapat menolong kita di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karena itu, saudara, dimanapun kita harus tetap menuntut pengalaman ilmu. Menuntut ilmu tidak harus kepada orang-orang yang ahli ilmu. Menuntut ilmu tidak harus pada orang-orang yang sahih, tapi sesama sahabat kita, sesama saudara kita bisa saling berbagi ilmu, karena ilmu itu bisa dimiliki oleh siapa saja yang mau mempelajarinya. Ilmu itu tidak bergantung kepada orang-orang pintar, tapi ilmu itu bergantung kepada orang-orang yang tekun dan orang-orang yang mau untuk mempelajari ilmu. Terlebih lagi, saudara, seperti saat ini kita sudah tahu apa yang sedang kita hadapi, umumnya pada dunia ini, khususnya pada Indonesia kita saat ini, yaitu merabaknya wabah virus corona. Kita bisa lihat bagaimana dampak virus corona ini. Kita bisa lihat banyak tempat-tempat yang ditutup, seperti contoh hal kecil, tempat ibadah kita pun ditutup seperti masjid. Masjid-masjid yang ada di dunia maupun di Indonesia ini semuanya ditutup.
sebagai akibat dari dampak virus corona ini. Tapi hal itu tidak menjadi alasan untuk kita berhenti menuntut yang namanya ilmu. Kita bisa mendapatkan ilmu dari banyak media, dari banyak hal, dari banyak cara. Contoh kecilnya saja dari smartphone yang kita miliki ini. Di sini kita bisa mendapatkan banyak ilmu. Seperti halnya kita bisa menonton atau mendapatkan ilmu melalui YouTube. Di YouTube begitu banyak akun-akun dakwah yang dapat kita tonton, yang dapat kita pelajari, yang dapat kita petik ilmunya. Selain itu, remaja masa kini sudah tahu yang namanya WhatsApp. Di WhatsApp kita bisa mendapatkan segalanya. Ya, melalui sama ini juga kita bisa berbagi ilmu. Seperti banyak yang saya lihat di Facebook, banyak orang-orang yang posting tentang ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama, dan juga banyak orang yang meresponnya, banyak orang yang membaginya, banyak orang yang men-share-nya, sehingga banyak dilihat oleh orang-orang dan bahkan bisa dilihat di dunia ini. Selain daripada itu, jika kita ingin berbagi ilmu, jika kita ingin berdakwah tentang ilmu, kita bisa membuat akun dakwah seperti contoh di Instagram. Kita bisa membuat akun dakwah, di sana kita bisa memposting. Jika kita tidak bisa ceramah, kita bisa repost, kita bisa memposting ceramah-ceramah dari beberapa ustadz, ceramah-ceramah dari ahli-ahli agama yang bisa bermanfaat kepada masyarakat umum, terutama para orang yang ingin berhijrah. Kita bisa membagi pengetahuan, pengalaman kita melalui akun-akun dakwah yang kita buat. Oleh karena itu, saudara, menurut ilmu bukan hanya secara tatap langsung. Menurut ilmu tidak harus selalu di dalam kelas, tapi menurut ilmu juga bisa di luar kelas, juga bisa di luar rumah. Seperti halnya jika kita bisa belajar dari ilmu dari alam. Alam begitu menyediakan segalanya kepada kita. Alam menyediakan banyak hal untuk kita manfaatkan. Alam menyediakan banyak ilmu untuk kita pelajari. Oleh karena itu, menurut ilmu tidak terbatas, teman-teman. Menurut ilmu harus kita lakukan, menurut ilmu harus kita pelajari, ilmu itu harus kita pelajari, ilmu itu harus kita dapatkan sehingga kita bisa hidup nyaman, kita bisa hidup tentram, kita bisa hidup bahagia, dan kita bisa membahagiakan, membanggakan terutama kedua orang tua kita, membahagiakan keluarga kita, dan terutama membahagiakan ahli-ahli surga, dan juga membahagiakan baginda Rasulullah SAW yang mempelajari mempelajari sunnah beliau dan mengamalkan sunnah beliau. Mungkin hanya ini kutub singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.